Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jamaah. Sepi. Oke. Jadi kebetulan sharing session kali ini, kayaknya kalau aku lihat di grupnya awalnya Wira jadi Enji ya. Tapi sebenarnya awalnya Enji disubstitusi ke Wira. Tapi aku kan agak jadi acara hari Jumat. Balik lagi. Rada sedih gitu gak jadi acara. Ya gitu ya. Oke, jadi yang mau ku bahas mungkin beda ya, ini rada beda dari yang sebelum-sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu biasanya kita fokusnya AI. Yang di sini kita gimana ngasuh anak gitu. How children learn human value through programming. Yang bisa Inggris mau diartiin ya, aku juga gak paham artinya gitu. Kurang lebih sih ini gimana anak belajar human value itu apa ya? Value dari manusia melalui programming ya, gimana jadi manusia lah istilahnya. Oke, sebelum itu perkenalan dulu. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal. Ini yang depan belum kenal saya kan? Nah betul, gitu. Kepake dong berarti. Perkenalkan saya Enjian Syah. Ini laut ini maksudnya saya asli Jepara, orang pantai. Kalau logatku rada ke Jawa banget, maklum ya, karena ini emang asli Jawa gitu. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini aksara Jawa. Jawa gitu. Usia 25 tahun. Dibilang hobi badminton enggak ya, ini duitku habis di badminton. Terus makanan kesukaan pindang serani sama pindang layang, seperti itu. Terima kasih. Sangat cepat. Iya betul. Iya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah repot-repot hadir. Kayaknya hari ini kok rame banget gitu ya. Perasaan biasanya Jumat-Jumat sebelumnya tuh libur sih. Iya. Ini kok betul. Aduh, makasih banget ya. Ini bahkan sampai repot-repot tapaksa datang gitu. Mikirku, aduh nanti takutnya sepi gitu. Rame gitu. Ya itu bahkan sampai di sana berdiri semua itu, ya rada kesini gitu loh. Kasihan banget anjir. Gitu ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah hadir. Aku rada nyontek ya dan mengikuti sharing season kali ini. Terima kasih. Oke. Oh ya bagus. Oke, lanjut pembahasan. Nggak suara kencang masa nggak bisa dengar suara jauh kan, kayak gimana gitu kan. Nah di sini banyak pertanyaan. Sebenarnya ini nyambung sama yang biasanya aku di apa istilahnya, ngajar atau diseret Mbak El ngajar buat ke anak-anak, kadang ke sekolah kabur orangnya, terus ke event-event yang istilahnya ke anak-anak. Nah cuman banyak, terutama di event FBB kemarin ya, banyak pertanyaan dari orang tua itu kayak, ngapain sih anak disuruh belajar ngoding, atau mungkin masa masih kecil suruh di depan layar terus. Serius bocil diajarin, oh ini temanku sih. Terus anjay ini teman juga, apa yang diharapkan dari bocil bikin web ya, kurang lebih kayak gitu. Itu banyak dari ya suara-suara yang sering ku denger tiap ngajar tentang anak-anak. Nah padahal sebenarnya dalam goalsnya ngajarin pemrograman ke anak itu, goals utamanya bukan buat dia bisa bikin web atau apa, itu enggak. Karena kalau ke anak itu goalsnya sebenarnya gimana kita kasih apa istilahnya, sandbox buat anak-anak itu menanamkan nilai kemanusiaan dari pemrograman. Contoh, ada yang tahu if else? Anjir sepi, gak ada yang tahu ternyata. Ya. If else itu kalau di dunia nyata ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira? Ini deh yang ku seret ke sini. Apa tadi? Apa tadi? Jika makan boleh. Ya. Harusnya jika lapar ya. Jika lapar makan. Atau mungkin kesini ada yang perjalanan naik motor gitu lewat lampu merah. Jika merah? Hijau? Bagus. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi apa ya, dari pemrograman kan nggak mungkin tiba-tiba kita nyuruh anak-anak itu naik motor di jalan gitu kan, dah nyalain aturan. Nah kita bisa kasih sandbox itu lewat bermain atau belajar pemrograman kayak gitu. Nah padahal dari pemrograman sendiri kita bisa ngajarin kesabaran, tanggung jawab, empati, refleksi. Di sini yang programmer kalau ada bug itu gimana biasanya?
di fix atau enggak? Anjir, sepi banget. Hanif lah. Gimana? Kalau ada bug di fix gak? Berarti tanggung jawab gak? Nah, itu kurang lebih arahnya ke sana. Empati. Nah, biasanya kalau ngajarin pemrograman terutama di anak-anak, itu ada satu case yang pernah dilalui itu pas mungkin acara yang diagati lupa namanya. Itu dimana waktu itu anak-anak ku ajakin bikin game, tapi di bikin game itu udah sampai di fase kita masang sebuah lagu. Nah, di sini itu dari fase lagu ini anak-anak secara nggak langsung belajar empati. Dalam artian dia bakal, oh punya aku kenceng banget, dipelanin. Atau mungkin gimana ya? Ya kurang lebih kalau suara sih itu sih ya, dipelanin ya, paling aman. Atau mungkin ada case kalau aku sempat lihat-lihat di YouTube, ada sebuah pemrograman yang mana dia itu robotik. Dari robotik itu dia atau robotnya itu bisa ke-trigger lewat tepuk tangan. Tiap anak dikasih robot masing-masing, triggernya tepuk tangan. Satu orang tepuk tangan, satu kelas gerak semua robotnya. Nah, dari situ jadi anak-anak bakal secara nggak langsung belajar empati dari dalam hal kayak, oh kalau aku tepuk tangan sekarang bakal ganggu di codingan atau di robot teman-teman. Makanya mungkin bakal ada kayak, oh aku mau tepuk tangan dulu buat ngetes punya aku, boleh gak? Bakal kayak gitu. Refleksi. Nah, refleksi ini biasa kepake atau biasa muncul ketika yang pernah ya enaknya ya. Mungkin pas kemarin deh di SD As-Salam, karena kebetulan tiap hari Kamis sore itu rada diculik ke SD As-Salam aku tiap sore. Buat ngajar di SD As-Salam. Itu di SD itu banyak, karena kebetulan ini gambar juga dari SD As-Salam ya, ini baru screenshot kemarin. Dari teman-teman itu dia ngoding, tapi dia ketemu banyak kesalahan. Nah, dari kesalahan atau dari bug-bug yang ditemui anak-anak itu, dari anak-anak bakal bisa merefleksikan kayak ini kesalahannya di mana, aku kurang apa dalam instruksi. Dan itu secara nggak langsung juga ngajarin antara literasi juga kelatih, komunikasi juga kelatih. Karena secara nggak langsung kayak ngajarin anak tuh gimana ya bilangnya, anak tuh bakal tahu kalau kita kasih instruksi tertentu ke codingan dan instruksi kita nggak jelas, ya codingannya nggak bakal paham, nggak bakal jalan. Sama kayak kalau kita ngomong ke orang, kita ngomong tiba-tiba gitu kan nggak paham ya. Farid paham? Bagus. Geleng-gelengnya rada kenceng biar yang belakang kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, tapi dalam hal belajar ngoding di anak-anak itu juga ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu peran pendidik. Terutama di sini Coding for Kids, di mana pendidik itu sebisa mungkin gimana caranya nggak ngajarin cuman ngajarin sintak-sintak gitu, nggak. Tapi gimana caranya biar dia jadi manusia seutuhnya, ya kayak tadi kita kasih atau cekokin istilahnya perumpamaan-perumpamaan yang ada di dunia nyata. Karena emang belajar coding itu goalsnya nggak cuman bisa ngoding ya, bahkan bisa ngoding itu goal keberapa gitu ya. Sebenarnya biar anak-anak juga terlatih, entah itu komunikasinya dan lain-lain. Lalu di sini juga peran pendidik sebisa mungkin ciptakan ruang aman gagal. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba ditabok gitu, kalau ngebak kan nggak mungkin. Dorong kerjasama ke teman-teman, terus dorong untuk hargai ide teman. Ini salah satu gambarannya itu ada di kegiatan FBB kemarin ya, Festival Belajar Bersama Al-Kademi. Ini foto unplug dari ruangan unplug. Mungkin yang di sini join FBB siapa ya yang join? Ini doang ya? Yang lain gak ada. Join karena jadi MC juga sih. Iya juga ya. Yang lain gak ada loh. Gimana? Rame loh pada lo. Rame bocil-bocil. Iya. Nah, tapi dalam hal track recordnya atau perjalanan ngajarin ngoding anak itu dari dulu atau bahkan sampai sekarang itu jadi
kelihatan atau kepecah dari jadi beberapa kubu. Anjir, aku ngomong bahasa Indonesia susah banget anjir. Gitu. Kepecah jadi beberapa kubu. Ya emang kalau di dunia ini ya, itu banyak hal yang bisa jadi pemecah belah. Bahkan bubur aja bisa jadi pemecah belah gitu kan ya. Bubur diaduk, bubur enggak, citoge, onodera. Nah, kalau di Coding Wars atau ya ini istilah lah ya, Coding Wars. Atau dalam hal balapan gimana cara ngajarin anak. Itu kepecah jadi dua kubu. Instructionist atau istilahnya kalau instructionist itu banyak orang nganggep pembelajaran kuno yang mana dia itu fokusnya itu ada aturan latihan tes ya kayak di kelas umumnya. Peran guru jadi pusat pengetahuan. Tujuan utama anak bisa menguasai coding secara benar dan cepat. Tapi ada juga kubu constructionist. Fokusnya itu anak membangun pengetahuan lewat proyek. Ya kayak main game gitu. Kayak yang di FBB kemarin. Peran guru di sini bukan sebagai pusat pengetahuannya tapi sebagai fasilitator karena emang dari sini anak yang diajakin buat dia bereksperimen. Tujuan utamanya di sini coding jadi sarana pembelajaran berpikir, berkreasi, bukan sebagai tujuan akhir. Jadi tujuan akhirnya bukan bisa ngoding kalau di constructionist, tapi gimana anak itu bisa mikir, kurang lebih seperti itu. Ini by the way gambarnya dibuat pakai Gemini AI, makasih infonya. Nah, dari dua kubu tersebut muncullah satu istilah yaitu computational thinking. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah rada bosen mungkin ya karena sering dengar istilah computational thinking. Computational thinking ini mungkin jadi salah satu terobosan di mana yang awalnya kubu instructionist atau ngajar di kelas itu ngajarinnya by text atau by text pun jadi kurang berkembang gitu. Apa yang dibayangin anak-anak itu kurang berkembang, dia hanya paham hafalannya. Lalu kalau dari sisi constructionist dia teorinya kurang dapat karena dia praktek. Jadi banyak istilah-istilah muncul dari anak-anak kayak ada yang bilang, oh ini perulangan, oh ini percabangan, oh ini perkondisian, kayak gitu. Jadilah ada computational thinking, yaitu gimana cara kita berpikir atau istilahnya mikir runut kalau istilah simpelnya, kayak gitu. Di sini ya ini beberapa sampel belajar computational thinking, ada yang pakai Code.org, yang ini Code.org ini ada yang pernah nyoba Code.org ngerjain gitu? Pas zaman kecil nggak pernah? Ya zaman kecil nggak ada sih emang. Terus ada yang nyobain pakai Scratch, Minecraft, MakeCode, FBB, gitu. Lanjut, kejauhan. Aduh, ke-spill. Jadi dari computational thinking tadi kita balik ke bahasan bagaimana anak belajar human value melalui programming. Nah, di sini kita perlu memahami juga gimana pandangan anak dibanding pandangan kita sebagai adults. Enggak, aku masih teen sih. Gitu. Yang mana kita kalau lihat anak-anak main mobil-mobilan atau apa ya udah kayak cuman main-main doang gitu. Padahal kalau dari yang dilihat anak-anak ya, entah itu mungkin jadi Need for Speed atau apa gitu ya, dari apapun yang dia mainkan. Jadi emang istilahnya anak itu masih di fase berkembang dari sisi otak, imajinasi dan lain-lain. Makanya di sini jadi salah satu metode atau salah satu alternatif gimana biar kita bisa mengembangkan imajinasi anak tersebut ke arah atau ke depan pakai coding. Lanjut, sepi banget suaranya anjir. Nah, di sini juga banyak dari istilahnya imajinasi anak itu mungkin jadi banyak imajinasi yang mungkin jadi offside. Kayak contohnya banyak ini pas piloting projectnya Mas Gibran, lupa bulan apa, itu banyak anak yang kecewa karena pas nyobain MakeCode, di mana di sini disediain robot, mereka ngira robot itu selalu serba bisa. Ya ini sama kayak orang yang nganggep AI serba bisa ya.
robot serba bisa kalau dari pandangan anak-anak. Mungkin ini kebawa dari kartun-kartun dan lain-lain yang mana kebanyakan asisten-asisten itu dari robot ya. Padahal kenyataannya atau di sini malah jadi kekecewaan dari anak-anak adalah mereka nge-game dikasih robot, robotnya nggak bisa ngapa-ngapain karena harus kita coding dari awal. Nah di sini itu yang ditekankan adalah gimana biar si anak itu nggak kebawa di otaknya bahwa AI atau alat itu serba bisa. Yang serba bisa itu tetap balik ke manusia. Balik ke manusianya yang mana dari manusia, kreativitas manusia, jadilah robot yang serba bisa tadi. Arahnya ke sana. Jadi di sini mulai ketemu titik di mana belajar pemrograman untuk anak itu bisa sebagai sarana belajar menjadi manusia seutuhnya. Ya ini kayak yang tadi ku bahas ya, kayak lampu merah dari if else bisa jadiin lampu merah. Yang mana tahu kalau misal if else kok salah, nggak sesuai arah dia, nggak sesuai apa yang diharapkan, maka itu bisa dibilang ngebug. Ya sama kayak orang yang robos lampu merah itu berarti dia ngebug gitu kurang lebih. Ada sistem ini antrian ya. Antrian apa kok ketawa, kalian suka nerobos lampu merah juga dah? Bahaya kalian itu. Sistem antrian yang mana orang yang tukang nyerobot antrian ya berarti dia ngebug gitu. Bakal ketanam seperti itu. Jadi dari sana, oh layarnya cerah banget ya. Padahal ini cuma ku pakai contekan loh. Di sini gak kelihatan di layarku. Bisa dapat atau bisa jadi menjadikan anak itu menjadi tumbuh sabar, bertanggung jawab, empati, refleksi, gitu. Ya meskipun ini bisa dilatih pakai puasa sih. Nah, lalu belajar pemrograman, apakah harus selalu di depan layar terus? Terutama ini kan buat anak ya tadi. Banyak orang tua yang ngeluh, aduh masa masih kecil suruh belajar pemrograman, ini mata gimana mata gitu kan. Padahal kenyataannya belajar pemrograman itu bisa melalui banyak hal yang bahkan dia tanpa bersentuhan atau tanpa melihat layar. Kayak contoh, ini tadi ya gambar yang udah ke-spill tadi. Kayaknya tadi ada yang lupa aku ganti gambar ya. Unplug, di mana dia belajar mencari rute. Di sini ada yang belum tahu unplug? Takutnya belum tahu semua. Nggak tahu unplug? Oke, nanti kita bahas unplug. Unplug itu jadi game yang mana kita pakai board game gitu. Ada start, ada finish, ada rintangan. Gimana caranya anak ini bisa sampai ke finish dengan anak panah yang dipasang di jalur atau rute. Dan itu dicari rute terdekatnya. Kurang lebih unplug seperti itu. Itu unplug ya, nanti bisa sambil di searching atau mungkin yang di belakang kan nggak sambil jelasin, bisa sambil searching gitu. Lalu di sini ada juga Kibo. Ya, ini luar sih ya. Kalau di luar sana ada pembelajaran di TK dan SD itu pakai Kibo. Kibo ini produknya MIT. Yang mana di sini tuh cara kerjanya anak-anak nyusun sebuah algoritma pakai blok kode. Balok kotak berisi kode. Nah, yang mana tiap kotak itu berisi scanner barcode. Diurutin di mana start, di mana finish. Dan ini kalau di zoom nggak tahu di sana kelihatan nggak ya? Oh ini kelihatan ternyata kalau di depan. Ini ada apa bahasa Indonesianya? Pentol lagi bahasa Indonesianya apa ya? Ada gagangnya lah ya, gagang. Terus di belakangnya ada lubang. Jadi disambung-sambungin. Dan di mana untuk startnya itu dia hanya punya gagang dan end hanya punya lubang seperti itu. Jadi gimana menjadikan sebuah kode utuh dengan opening atau dengan pembuka dan dengan penutup. Dan di sini cara kerjanya dia dari robot Kibo ini di scan masing-masing urut dari start sampai end. Dan dari scanningan tadi bakal disimpan oleh Kibo dan bakal ke-trigger entah itu pakai tepuk tangan atau apa gitu ya. Mungkin kalau misal pakai trigger tepuk tangan, dia dipasang sensor buat nangkep suara. Dan setelah ada yang tepuk tangan, dia bakal gerak sesuai dengan urutan kode tadi. Itu Kibo. Nah, yang dari tadi ku bahas muter ngalor ngidul itu sebenarnya bahas isi dari buku Beyond Coding.
kenapa aku bahas Beyond Coding arahan R1 gitu. Jadi ya awalnya sih aku pengen bahas AI gitu ya kan, mentoring AI Ignition gitu, masa bahasnya yang lain gitu. Tapi kebetulan dapat arahan buat bahas Beyond Coding, jadi ya aku bahas gitu. Seperti itu. Nah, dan yang aku bahas dari tadi itu, dari Beyond Coding sebenarnya ada 8 bab, tapi sayangnya aku baca baru sampai 3 bab doang. Jadi baru aku bahas kulitnya aja. Karena kalau aku bahas semua juga takutnya nanti sampai maghrib atau isya, kasihan gitu kan yang jauh-jauh ke sini ya. Seperti itu. Nah, dari buku ini, wah sekarang udah bahas buku. Ada 4 powerful ide atau istilahnya 4 kesimpulan di mana coding itu sebagai playground. Anak-anak cara terbaik anak-anak belajar itu lewat bermain, bereksperimen, atau membangun sesuatu. Kayak contoh mungkin teman-teman atau mungkin sering lihat di TK ada apa, balok-balok kayu. Itu satu atau salah satu cara untuk mengasah algoritma dan mengasah logika dari anak. Jadi emang sebenarnya dari game-game atau permainan-permainan seperti itu tuh udah apa ya, nge-trigger itu apa bahasa Indonesia nih? Nge-trigger memicu, thank you. Susah emang cari istilah bahasa Indonesia ya. Memicu anak atau memicu imajinasi anak dan logika anak. Jadi di sini playground ya, coding memberi ruang aman untuk mencoba, gagal, memperbaiki dan menemukan hal baru. Karena kalau misal udah keburu dewasa nanti takutnya bikin rumah atap dulu kan serem gitu ya. Kayak gitu. Coding sebagai bahasa lain. Jadi coding dipandang sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Literasi artinya bukan hanya skill teknis, tapi juga alat berpikir dan alat komunikasi yang membentuk identitas dan budaya. Untung ku tulis, anjir, panjang banget. Coding sebagai palette virtue. Palette virtue itu gimana ya? Lebih ke gimana memasukkan sebuah value, palette virtue kan. Coding bukan sekedar latihan logika. Melalui coding, anak bisa belajar kesabaran, kerjasama, refleksi, dan tanggung jawab dan empati. Yaitu palette virtue berarti gimana kita menanamkan value-value kehidupan ke anak-anak. Anjay. Terakhir, coding as a bridge. Coding bisa menjembatani sekolah dan kehidupan, individu dan masyarakat. Juga bisa sebagai jembatan antar budaya, antar generasi, bahkan antar dunia digital dan kemanusiaan. Kayak tadi ya, bahkan dari if else doang aja udah bisa kebayang sampai lampu merah, lampu hijau, lalu lintas, dan lain-lain. Nah, aku dapat titipan dari yang di atas sana. Jadi boleh teman-teman yang punya handphone, monggo di-scan, monggo dikerjakan. Monggo. Ini nggak apa-apa kan tak kasih sesi gini kan? Nggak apa-apa kan Mas Arifan? Aman ya? Oke. Boleh di-scan, dicoba. Ini salah satu metode gimana kita mengasah computational thinking. Hah? Udah? Coba sini. Sini Anton. Oh, pakai HP ya? Kayaknya aku perlu buka. Aduh, ini ku tutup dulu kalau gitu. Kau pengen nyobain juga? Monggo coba dikerjain dari sini. Dua kali kan. Iya dong. Nggak boleh nyontek kok, Masa nggak boleh nyontek sih? Nah, ini emang karena aku bingung aja kalau ngomong kelamaan, ngomong apa gitu kan ya? Coba sambil dilihat ini ya, ada 0 block left. Di Adnan berarti 0 block left. Ada yang bisa lebih singkat dari ini? Nggak bisa di-run. Rifki nggak pengen nyobain, Rifki? Wah, pelanggaran. Ingetin ya nanti Alpa ya. Halo. Oke. Ada yang beda? Dari nomor 7 doang ini, ada yang beda jawabannya? Codingnya, ada yang beda? Apakah ada yang beda? Gak ada? Wira beda? Sama? Oh, ya.
Nah, padahal ada yang bisa lebih singkat gitu ya. Nggak perlu scan ke depan karena udah jelas butuh ke depan gitu dia. Ada yang udah sampai step 10, tantangan ke 10. Ada. 10. Mungkin yang udah bisa 7 langsung 10 deh. Yang bisa 7 langsung 10. Coba aku penasaran siapa gitu. Ini salah satu gimana caranya nanemin computational thinking ke anak. Nggak cuman computational thinking, bahkan goals-nya adalah gimana cara menanamkan, ya jelas kalau ini computational thinking dalam hal pattern recognition ya. Gimana cara memahami pola. Dan di sini juga problem solving, dapat banyak lah yang bisa didapat. Ini Mbak El nggak pengen nyobain tah? Nyobain dong, kan besok ngajarin kids ya, enggak. Ini bantuin papian. Ya. Tapi besok jadi. Depan kanan, scan depan ke. Oh, ya kebalik. Gini dong harusnya. Nah. Coba. Ini harusnya aman sih. Aman dong. Enggak ternyata. Oh, astagfirullah, lupa dimajuin. Sorry, kurang satu. Nah, gini. Salah di sini. Nah, coba lagi. Ini malu juga ya kalau nggak selesai ya, sampai keringetan aku. Minum dulu. Panik dikit gak apa-apa. Betul, ruang kegagalan. Ciptakan ruang kegagalan. Ruangnya yang seluas-luas sih. Makasih gitu ya. Gimana? Udah ada yang ketemu? Belum dong. Mas Wira udah beres. Waduh, gimana Mas Wira? Ya. Ciptakan ruang kegagalan. Emang harus muter-muter dulu ya, Ji? Harus muter-muter dulu ya? Karena ada batas blok. Kita juga ya itu tadi. Goalsnya itu nggak cuman kesana paling cepat, tapi kesana dengan sisa blok yang ada. Gitu. Aman. Alhamdulillah. Ada yang udah bener? Coba ulang dong. Aduh. Enggak, ulang runningnya gitu. Oh, ulang runningnya. Level 1. Kepencet. Sorry. Level 10. Nah, gitu. Ulang runningnya ya. Jadi di sini kalau ada jalur ke kanan, dia ke kanan terus maju. Tadi punya aku muter-muter karena habis ke kanan nggak maju-maju gitu. Jadi cuman muter doang. Kalau ada jalur ke depan, dia ke depan. Misal, jadi kalau nggak ada jalur ke kanan, tapi ada jalur ke depan, ya dia ke depan. Tapi kalau nggak ada jalur ke kanan sama nggak ada jalur ke depan atau buntu, dia ke kiri. Pelariannya ke kiri. Soalnya kanan juga sama sih. Ya. Gitu. Gimana? Aman ya? Aman lah ya, selamat sih. Yang selamat siapa, Ji? Yang lain juga waktunya selamat. Kalau ini nggak selesai kan nggak selesai. Gitu. Ya? Yang bisa dikasih apa? Yang bisa alhamdulillah yang bisa aku doang ya. Untung gitu ya. Untung. Ya gitu, kurang lebih gitu yang dipelajari dari anak-anak pas ngoding kayak gitu. Ya, masih belum penutupan. Thank you, tepuk tangannya. Oh, penutupan. Kok baru tahu aku? Terima kasih. Lagi mana? Kaget sendiri. Iya. Dia bikin materi siapa, Ji? Curiga ya. Enggak lah, ini udah apa ya? Masa iya sih dicicil jauh-jauh hari kok? Kemarin sih baru 3 slide ya? Enggak kemarin, tadi pagi.
Tadi pagi. Mas Alvan, gak ada yang solve. Gimana Mas Alvan? Ada tanggapan Mas? Tapi Mas Alvan solve gak yang step ke-10 tadi? Beres. Serius? Boleh nyobain? Alah. Gitu. Oke, thank you guys. Nah, biasanya kalau habis acara itu apa istilahnya ya? Ramah tamah, makan. Ya. Kalau aku nonton bola biasanya ada iklannya ya. Jadi, iklan gitu. Jadi guys, sekalian ngumumin aja ya. Sama-sama loh Mbak El, ya. Jadi besok ada event trial class coding dan AI untuk anak. Tanggalnya 20 September 2025 di kantor ini. Jadi yang nggak tahu kantor ini di mana itu di Jalan Sidomukti nomor 14 Bandung. Aku mau baca nggak kelihatan tulisannya. Oh iya kan bisa lihat belakangnya. Jam 9 sampai jam 10.30. Gitu. Mungkin kalau ada yang pengen daftar, join, atau mungkin punya keponakan, atau mungkin ada yang tadi belum solve gitu, pengen diajarin lagi sama Mbak El, boleh daftar. Gitu. Yang punya keponakan, ada yang rumahnya deket. Kan tadi aku sempat tanya ya Bandung, tapi kebetulan ada yang luar kota sih ya tadi ya, Bandung, Kabupaten Bandung ya. Betul. Iya, betul. Alah, deket waktu aja. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya keponakan, adik, anak, atau mungkin tetangga yang kira-kira butuh diajarin gimana caranya hidup pakai coding, Oh iya. Boleh join aja, monggo. Atau Mbak El pengen ngomong sesuatu tentang ini? Enggak, bagus banget ya. Enggak gitu ya. Makasih. Ya. Kerekam kan ya? Orangnya nggak mau. Gitu. Oke, guys, thank you. Gitu aja sharing sessionku. Ada yang pengen ganti tantangan? Siapa tahu ada gitu kan. Oke, gitu aja dari aku. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay.